Kalau hubudunnya itu jelas kegelap diri, kata Rasulullah. Makanya terangi kegelap itu dengan sirajut taqwa. Artinya ittaqullah, takut kepada Allah. Kalau kita banyak harta, punya terang, takut kepada Allah, bisa jadikan harta itu untuk ibadah. Kalau kita jadi pengusaha, kalau punya sirajut taqwa, takut kepada Allah, jadi pengusaha yang amanah. Itu. Begitupun kita yang biasa-biasa aja punya rasa takut kepada Allah senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi barakatu ilmi wa bisyafatin Nabi Muhammad wa wal kalam kitabullah hikam. Ma'zanna infika kallutfihi an qadarihi wa zillaka likusuri nazrihi. Bab kalam paslun bermula kitabun iki menerangkan tentang salah satu tanda lemahnya iman adalah tidak pernah melihat lembutnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang imannya digadaikan dengan berbagai macam yang tidak berfaedah, khususnya tentang urusan duniawi, gara-gara masih tipis imannya, tidak bisa melembut takdirnya iman, takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah memberikan kadar ketentuan permasalahan kepada manusia sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Makanya dalam rukun iman dijelaskan percaya dan iman kepada qada dan qadar. Artinya menerima kadar ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita diberikan hidup sengsara, siang malam kekurangan, kurang harta, kurang segala-galanya. Kadang-kadang ini yang jadi lemahnya iman kita kepada Allah. Karena apa? Karena masih diliputi rasa ketakutan dan kekhawatiran. Para jemaah majlis ilmu rahimakumullah. Sesungguhnya Allah memberikan segala sesuatu kepada kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Artinya dunia ini tempatnya perkara, tempatnya pembelajaran. Jadi Allah memberikan kita susah sulit di dunia, ya harus dijalani, ya harus diterima, karena di dunia ini sudah konsekuensi seorang hamba yang hidup di dunia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan kita. Kita lagi enak-enaknya ibadah, lagi enak-enaknya belajar benar, kadang-kadang tergoda. Sudah tergoda, kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa, kadang-kadang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dalam sabdanya berkata, manusia itu ibarat anak kecil yang sedang belajar untuk dewasa. Karena apa? Karena banyak dari kita khususnya wujudnya sudah dewasa tetapi masih anak-anak. Kenapa saya belum bisa sebut anak-anak? Karena kadang-kadang tidak melihat, tidak mau menerima kadar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sesungguhnya di balik takdir itu ada kelembutan, ada nikmat-nikmat yang tidak pernah kita ketahui, yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya nikmat ibadah. Ketika kita diberikan sulit oleh Allah, diberikan susah oleh Allah, kadang-kadang timbul di dalam diri ini pengen mendekat kepada Allah. Bahkan pengen banyak salat, banyak zikir, banyak beribadah kepada Allah. Lah itulah salah satu lembut-lembutnya kenikmatan takdir yang Allah berikan kepada kita. Jadi di setiap permasalahan, di setiap problema kehidupan itu sengaja Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Artinya yang pertama mungkin mengurangi dosa-dosa kita. Yang kedua, supaya kita tambah nangis, menjerit, meminta, memohon ampunan kepada Allah. Ketiganya mungkin menambahkan kita keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah tunjukkan bahwasannya di dunia ini hanya Allah yang kuasa, maha segala-galanya, di atas segalanya. Sesuai dengan suratul Fatihah. Yang diajarkan oleh Allah, dikatakan dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah para hadirin wal jamaah majelis ilmu rahimahullah. Artinya jangan pernah iman kita lemah atas segala sesuatu yang menimpa kita, menimpa diri ini, mau susah, mau senang, mau sakit, mau sembuh. Usahakan keimanan, menerima ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan nikmat-nikmatnya itu bukan nikmat senang saja. Kadang kita ada waktunya senang, ada waktunya sulit, ada waktunya sehat, ada waktunya sakit. Artinya di dunia ini semuanya berpasang-pasangan dan semuanya tidak lepas daripada kehendak Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit boleh Allah, senang boleh Allah, sembuh boleh Allah. Tugas kita di dunia ikhtiar menerima kadar ketentuan Allah. Itulah orang-orang yang beriman mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita digadaikan keimanan kita untuk urusan-urusan dunia. Contoh, ketika kita sudah punya harta banyak, tadinya sulit diberikan Allah keluasan rezeki, banyak rezekinya, akhirnya lupa. Lupa apa? Lupa untuk beribadah. Yang tadinya sering getol ngaji, istiqomah, mendak. Ngajinya seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, sebulan sekali, setahun bahkan nggak datang sama sekali. Nah, gara-gara dunia. Yang kedua, gara-gara kurang dunia. Ini yang paling bahaya. Gara-gara kurang dunia, kurang harta, banyak masalah, pikiran amburadul, malas untuk mengerjakan hal-hal kebaikan. Padahal Allah sudah siapkan barang-barang siapa yang diberikan musibah, diberikan ujian, cukup bersabar dan lakukan sholat, lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kata-kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi diceritakan dalam filosofi syairnya, menangislah sepuasnya sekencangnya di kala malam hari, supaya terasa plong di dalam dadamu. Beribadah, sholatlah engkau setiap waktu, supaya pikiran dan hatimu mendapatkan ketenangan kepada Allah. Dan yang terakhir, perbanyaklah berdoa di dalam hidupmu, supaya cepat datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya teruslah manfaatkan waktu kita, pertahankan keimanan kita, jangan sampai imannya naik turun. Belajar untuk menetapkan iman. Susah kalau ngomong mah gampang, tapi praktek susah. Karena kita ini diliputi berdampingan di diri ini dengan nafsu. Maka bagaimana caranya nafsu kita supaya kita taklukkan, membawa kita untuk terus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
La yukhafu 'alaika an taltabisa turuqul 'alaik. Wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaik. Bukan ketidakjelasan jalan yang dikhawatirkan dari dirimu, yang dikhawatirkan adalah menangnya hawa nafsu atas dirimu. Artinya jalan itu tidak perlu kita khawatirkan. Entah itu jalannya lewat mana, mau cara apa, mau porsinya ibadahnya seperti apa, bukan itu yang dikhawatirkan. Tetapi yang dikhawatirkan peran nafsu yang ada di dalam diri kita, yang terus mendukung kita, mendorong kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu itu menggiring kita supaya melakukan dosa, supaya mendapat hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah terlaksana, nafsunya pergi, hilang untuk sementara, nanti timbul lagi. Begitupun dengan kita. Ceritanya begini, kisah nyata. Ketika kita nyolong, misalkan ngambil barang sesuatu, ketahuan, akhirnya digebukin orang, dimasukkanlah ke penjara, timbul rasa menyesal karena nafsunya keluar. Tapi setelah bebas, setelah santai lagi di rumah, biasa lagi, timbul lagi nafsunya, bareng lagi, begitu lagi. Nah, itulah nafsu. Jadi nafsu mah tugasnya membuat kita dihukum doang, dihukum di dunia maupun nanti dihukum di akhirat. Makanya belajar untuk bisa melawan nafsu, bukan menghilangkan nafsu. Kalau nafsu untuk hilang, kalau kita masih hidup tidak akan bisa hilang. Tetapi mengecilkan pulung nafsu supaya diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang selalu membuat kita terlena dan berkhianat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan jadikan hidup ini penuh dengan kegelapan. Terutama kata Rasulullah, kegelapan itu ada pada diri kita. Yang pertama, hubbu dunya. Kalau hubbu dunya itu jelas kegelap diri, kata Rasulullah. Makanya terangi kegelap itu dengan sirajut taqwa. Artinya ittaqullah, takut kepada Allah. Kalau kita banyak harta, punya terang, takut kepada Allah, bisa jadikan harta itu untuk ibadah. Kalau kita jadi pengusaha, kalau punya sirajut taqwa, takut kepada Allah, jadi pengusaha yang amanah. Itu. Begitupun kita yang biasa-biasa aja punya rasa takut kepada Allah senantiasa, setiap detik, setiap waktu pasti akan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang banyak orang yang tidak takut kepada Allah. Secara zahir Allah tahu, secara zahir hukum dosanya paham, tetapi dalam praktek pelaksanaan bahkan tidak punya rasa gemetar dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Al-Ghazali dijelaskan, pang bodoh-bodohnya orang, pang goblok-gobloknya wong, pang bloon-bloonnya orang, ketika hartanya hilang dia menangis tersendu-sendu. Tapi sebaliknya ketika umurnya berkurang malah dia tertawa. Nah, itu pang bloon-bloon. Kata Imam Al-Ghazali, bukan kata saya. Itulah bagi orang-orang yang terjerumus oleh nafsunya. Makanya kita bertafakur itu penting. Ketika harta kita hilang, jangan kita tangisi. Anggaplah itu suatu jalan untuk kedekatan kita kepada Allah. Mungkin hikmahnya yang pertama bisa panjang silaturahmi dengan ahli-ahli Allah. Mungkin jalannya kita bisa dekat dengan Allah. Mungkin di dalam harta kita ada yang tidak baik yang Allah harus bersihkan. Kita ambil hikmah kelembutan takdir yang Allah berikan kepada kita. Tapi menangislah ketika tahun bertambah, umur kita bertambah, itu yang kita sedihkan. Misalkan tahun 2023, besok tahun 2024, umur kita sudah 40, berarti nambah 41, berarti sudah ngurangi. Nah, itu yang harus kita tangisi. Karena apa? Belum tentu tahun depan kita nyampe tak enggak. Nah, itu yang harus kita pikirkan.
Jangan punya planning yang enggak disemakan akan umur kita mau panjang 100 tahun. Jadi manfaatkan waktu ini, takdir Allah. Apapun itu yang ada pada diri kita, jadikan itu kelembutan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Suci, Subhana man satara sirral khususiyah bijuhuri basariyah wa zahara bi'azamatir rububiyah fi ijharil ubudiyah. Maha Suci Allah, zat menyembunyikan keistimewaan dengan menampakkan sifat-sifat kemanusiaan dan memperlihatkan keagungan rububiyahnya dalam kehambaan makhluknya. Artinya Allah Maha menyembunyikan, Maha menampakkan. Ketika kita berusaha, yang paling gampang lah, yang paling dasar. Makanya manfaat mengaji itu jangan seukur didengar. Jangan seukur dicoret-coret kitabnya, surah-surahnya dibaca doang. Tetapi diamalkan dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya ada bekas. Supaya ada cerita. Ada jejak nanti pertanggungan jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sering mengaji ke sana kemari, ilmu tambah banyak ilmu, tapi kalau tidak dipraktekkan dalam kehidupan, sia-sia hidup kita. Karena yang penting itu bukan janjinya, tapi prakteknya. Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran, menerangkan dalam kitab-kitab para ulama, membuat kitab-kitab. Dalam hadis-hadis Rasulullah dijelaskan tentang hukum-hukum kepada Allah. Jadi sudah cukup untuk kita terus bertafakur, belajar memperbaiki diri untuk senantiasa istiqomah, imannya kuat, tahan atas semua cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya bersyukurnya kepada Allah ketika kita diberikan cobaan, jangan jadikan sedih. Jadikan kesenangan. Apa? Ada hikmah di balik cobaan. Pasti ada hikmah kebaikan di dalam cobaan. Ketika kita diberikan sakit, dibawa ke rumah sakit, dirawat setiap hari, siang malam, banyak yang lihat, banyak yang ngedengok. Hikmahnya, banyak yang silaturahim, banyak yang mendoakan, dan membuat hati kita ingat kepada Allah. Sekarang ceritanya begini. Orang kalau sehat kadang-kadang ingat kepada Allah itu ada waktu-waktunya. Tapi beda dengan orang yang sedang terbaring di rumah sakit, di oksigen, sudah koma. Itu dalam hatinya pasti menjerit memohon kepada Allah. Nah, itulah hikmah kelembutan dalam segala sesuatu hal yang menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah itulah yang terbaik. Artinya apa? Allah masih mengasihani kita, Allah masih menyayangi kita atas segala perkara-perkara yang diberikan kepada kita. Makanya hidup di dunia ini jangan kebanyakan ngeluh. Jangan kebanyakan mengeluh atas takdir Allah. Percaya dan yakin segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, intinya supaya kita belajar untuk dewasa. Supaya intinya kita belajar untuk senantiasa ada kelembutan berpikir di dalam takdir tersebut. Allah menyiapkan kepada kita segala sesuatu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena sifat Allah itu Rahman Rahim, penuh dengan kasih sayang. Jadi tidak mungkin kita, jangankan kita yang tukang ibadah, yang tidak pernah ibadah, yang bukan beragama Islam, tetap Allah berikan rezeki, tetap Allah berikan kesehatan dunianya. Apalagi kita. Makanya kepada Allah mau berbaik sangka. Karena sesuai sifat-sifat Allah itu, sifat yang terutama murah, rahman, rahim, penuh dengan kasih sayang kepada setiap hamba-hambanya. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Makanya berhati-hatilah, karena
senantiasa setiap detik kita digoda oleh setan. Setiap detik dilemahkan iman kita oleh segala sesuatu perkara-perkara di dunia ini. Makanya percaya, hakul yakin, hakul iman, hakul Islam. Jadi yakinnya jangan di mulut saja, tapi dipraktekkan dalam kenyataan. Yang bikin hidup kita Allah, yang bikin kita berjalan kaki di muka bumi ini atas izin Allah, yang memberi kita hidup, keluarga kita, rumah, segala isinya Allah. Sekarang ketika Allah mencabut semuanya, hartanya, segalanya, kesehatannya, jadi semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kalimatnya, la haula wala quwata illa billah. Para hadirin rahimakumullah, itulah pembahasan malam ini tentang pengajian ini. Yang pertama, intinya pertahankan keimanan kita. Jadikan takdir-takdir Allah yang menimpa kita itu kenikmatan. Jadikan takdir-takdir Allah itu sebuah perjalanan untuk senantiasa kita beristiqomah terus beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saya dapat benarkan sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya teruslah berusaha memperbaiki diri lahir dan batin. Walakum minkum wa alamu bisawab. Shadaqallahu adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.